Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai peluang, khususnya mengenai kejadian saling lepas. Nah, perhatikan ya. Di sini saya punya dua himpunan, yaitu di himpunan A dan himpunan B. Himpunan A adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 7 dan himpunan B adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 7. Jika kita sebutkan anggota-anggotanya, maka himpunan A itu anggotanya adalah 2, 4, dan 6, dan anggota himpunan B adalah 1, 3, dan 5. Jika kedua himpunan itu digambar ke dalam sebuah diagram Venn, maka gambarnya menjadi seperti ini. Kalau kalian perhatikan, pada diagram Venn ini terlihat bahwa himpunan A dan himpunan B tidak memiliki anggota yang sama, sehingga kejadian A dan B tidak terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, kejadian A dan kejadian B ini disebut kejadian saling lepas atau saling terpisah. Nah, jadi pada kejadian saling lepas A dan B, kejadian A dan kejadian B itu tidak terjadi secara bersamaan. Nah, kemudian perhatikan untuk diagram yang berikut nih. Jika di sini saya punya himpunan K, himpunan K adalah himpunan bilangan genap kurang dari 7, dan himpunan L adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 7. Jika kita sebutkan anggota-anggotanya, maka himpunan K itu beranggotakan 2, 4, dan 6, dan himpunan L itu anggotanya adalah 2, 3, dan 5. Nah, di sini terdapat K irisan L, anggotanya adalah 2. Diagram Venn-nya yang terbentuk adalah seperti ini. Pada diagram Venn ini menunjukkan bahwa himpunan K dan himpunan L memiliki anggota persekutuan, yaitu 2. Dengan demikian, kejadian K dan kejadian L terjadi secara bersamaan, sehingga K dan L merupakan kejadian yang tidak saling lepas. Begitu penjelasannya. Jadi bisa membedakan ya. Di sini ada kejadian yang saling lepas, di mana di sini tidak mempunyai anggota persekutuan. Sedangkan kejadian yang tidak saling lepas itu mempunyai anggota persekutuan. Jika A dan B adalah kejadian saling lepas, maka rumusnya adalah P, A atau B, atau bisa dituliskan seperti ini, sama dengan PA ditambah PB. Jika A dan B adalah kejadian yang tidak saling lepas, maka berlaku rumus PA atau B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Contoh soalnya. Pada pengetosan sebuah dadu, berapakah peluang muncul mata dadu bilangan genap atau ganjil? Kita tuliskan semestanya dulu ya. Pada dadu, semesta yang terjadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang dilihat. A, misalkan di sini adalah peluang munculnya mata dadu bilangan genap. Saya kasih nama himpunan A ya. A sama dengan 2, 4, dan 6. Sedangkan B adalah yang ganjil, jadi 1, 3, dan 5. Maka di sini PA atau peluang dari A itu adalah 3/6, sedangkan PB peluangnya adalah 3/6 juga. Perlu disederhanakan nggak ini? Nggak perlu. Nanti kita bisa menjumlahkan, setelah dijumlahkan baru kita sederhanakan. Itu lebih mudah. Nah, sekarang kita akan mencari nih, peluang A atau B sama dengan PA ditambah PB. Maka di sini tinggal dimasukkan. 3/6 ditambah 3/6 sama dengan berapa? Sama dengan 6/6 atau sama dengan 1. Jadi ini istilahnya peluang dadu muncul, kalau nggak ganjil ya genap, begitu kan? Maka peluang yang nilainya 1 itu adalah sebuah kepastian. Jadi pasti muncul, kalau nggak ganjil ya genap. Ganjil atau genap yang muncul, pasti itu akan muncul gitu. Sekarang contoh yang kedua. Dari seperangkat kartu bridge, diambil satu kartu secara acak nih. A adalah kejadian terambilnya kartu wajik, dan B adalah terambilnya kartu keriting. Hitunglah peluang A atau B. Lihat ya, pada diagram kartu bridge ini, kita tahu bahwa semestanya adalah 52, jumlah semuanya. Kemudian, NA atau banyaknya dari himpunan A
adalah 13. Ini jumlah satu seri itu 13. Kemudian NB adalah 13 juga ya. Dari sini sampai di sini adalah 13. Maka peluang A adalah 13/52 dan peluang B adalah 13/52. Yang ditanyakan adalah peluang munculnya A atau B, berarti tinggal dijumlahkan. Jadi 13/52 ditambah 13/52. Hasilnya adalah 26/52 atau sama dengan 1/2. Nomor 3, sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilambungkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Berarti ada 2 dadu ya. Kita bikin tabel pelemparan 2 dadu. Ini pelemparan 2 dadu, maka S-nya, banyaknya, semestanya adalah 36. Tentukan peluang muncul mata dadu yang berjumlah 2 atau 4. Sekarang kita lihat nih, yang berjumlah 2 itu yang mana? Yang berjumlah 2 itu ini, hanya ini, 1,1. Maka NA sama dengan 1, atau peluang dari A adalah 1/36. Lalu kita cari nih, yang jumlahnya 4. Yang jumlahnya 4 itu 31, 22, dan 13. Maka NB adalah 3, dan peluang dari B adalah 3/36. Ada yang sama nggak? Nggak ada ya. Maka kita masukkan ke dalam rumus PA atau B sama dengan PA ditambah PB. PA-nya 1/36 ditambah 3/36. Hasilnya adalah 4/36 atau kalau disederhanakan sama dengan 1/9. Nomor 4. Dalam sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 3 kelereng putih, dan 2 kelereng hijau. Jika satu kelereng diambil secara acak, tentukan peluang mendapatkan kelereng merah atau kelereng hijau. Lihat ya. Semesta seluruhnya, jumlah seluruh kelerengnya adalah 10. Sekarang kita akan mencari nih banyaknya kelereng merah. Di sini kelereng merah itu kan banyaknya 5 nih. Dan kelereng hijau banyaknya adalah 2 ya. Nah, di sini kita akan mencari nih peluangnya dari kelereng merah adalah 5/10 dan peluang dari kelereng hijau adalah 2/10. Yang ditanyakan adalah peluang mendapatkan kelereng merah atau hijau. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus PA plus PB. PA-nya adalah 5/10 dan PB-nya adalah 2/10. Maka dijumlahkan hasilnya adalah 7/10. Ini peluangnya. Nomor 5, 3 buah uang logam dilemparkan secara bersamaan. Kita lihat tabelnya ya. Ini tabel pelemparan 3 uang logam. Berapakah peluang munculnya tepat satu sisi angka atau tepat satu sisi gambar? Lihat ya, di sini NS-nya itu sama dengan 8. Kemudian muncul tepat satu sisi angka, ini satu sisi angka itu ada 3. Maka peluangnya adalah 3/8 dan tepat satu sisi gambar adalah 3 juga. Maka NB sama dengan 3 dan peluangnya adalah 3/8. Yang ditanyakan adalah peluang A atau B, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. PA plus PB sama dengan 3/8 ditambah 3/8 sama dengan 6/8 atau sama dengan 3/4. Nah, ini adalah contoh-contoh kejadian yang saling lepas. Sekarang kita akan melihat nih, contoh kejadian yang tidak saling lepas itu seperti apa sih? Lihat ya. Yang pertama, 2 buah dadu ditos secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya dadu berjumlah 8 atau mata dadu pertama sama dengan mata dadu kedua. Lihat, di sini adalah tabel pengetosan 2 dadu, maka NS-nya sama dengan 36. Lalu di sini, dadu yang berjumlah 8. Dadu yang berjumlah 8 itu yang mana? Nih, ini adalah dadu yang berjumlah 8. Maka NA sama dengan 5 dan peluangnya adalah 5/36. Lalu yang kedua, mata dadu pertama sama dengan mata dadu kedua. Ini mata dadu pertama sama dengan mata dadu kedua ya. Yang sini. Maka NB sama dengan 6 dan PB sama dengan 6/36. Tapi di sini ada bagian yang merupakan anggota persekutuannya. Nah, anggota persekutuannya itu adalah irisan dari himpunan A dan himpunan B-nya. Ada berapa ini? Ada 1. Maka PA irisan B sama dengan 1/36. Lalu kita masukkan ke dalam rumus PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Tinggal kita masukkan ya. 5/36 ditambah 6/36 dikurangi 1/36. Lalu di sini dijumlahkan atasnya, maka hasilnya adalah 10/36 atau kalau disederhanakan sama dengan 5/18. Jadi di sini tujuannya kenapa yang di bagian awalnya itu tidak perlu disederhanakan dulu, karena apa? Supaya mempermudah pada saat kita penjumlahan di sininya. Jadi lebih mudah. Contoh kedua dari kejadian yang tidak saling lepas nih.
Dari 25 orang berada di dalam sebuah kantin, 12 orang itu memesan snack, 16 orang memesan minuman, dan 6 orang memesan snack dan minuman. Tentukan peluang orang yang memesan makanan atau minuman. Perhatikan ya, di sini jumlah orang seluruhnya ada 25 nih. NA-nya ada 12 orang, 12 orang memesan snack. Dan peluang dari A adalah 12 per 25. Sedangkan NB ada 16. Maka peluang dari B adalah 16 per 25. Tetapi di sini ada 6 orang yang memesan snack dan minuman. Artinya apa? Artinya ada A irisan B-nya. A irisan B-nya ada 6 orang. Maka peluang dari A irisan B adalah 6 per 25. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. PA tambah PB dikurangi PA irisan B. 12 per 25 ditambah 16 per 25 dikurangi 6 per 25. Jadi sama dengan 22 per 25. Ini peluangnya. Nomor 3, sebuah uang logam dan sebuah dadu bersisi 6 ditos. Kita lihat tabel. Ini dadunya, ini uang logamnya. Tentukan P gambar atau mata 5. Perhatikan ya, dari tabel ini kita tahu bahwa NS-nya adalah 12. Nah, peluang dari gambar ada berapa ini? Ada 6. Maka PA-nya sama dengan 6 per 12, sedangkan peluang dari mata 5 itu ini ada 2, maka PB sama dengan 2 per 12. Ada yang sama nggak? Ada ya, di sini ada satu yang sama. Maka NA irisan B sama dengan 1, dan peluangnya adalah 1 per 12. Kita masukkan ke dalam rumus, 6 per 12 ditambah 2 per 12 dikurangi 1 per 12. Hasilnya adalah 7 per 12. Nomor 4, 20 kartu dibuat dengan ukuran dan bahan yang sama, diberi nomor 1 sampai dengan 20. Jadi NS-nya itu ada 20 ya. Dari kumpulan kartu tersebut akan diambil sebuah kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu dengan bilangan lebih dari 12, ini A-nya, atau bilangan yang habis dibagi 3, ini B-nya. Kita lihat ya, semestanya itu 1 sampai dengan 20, kemudian A-nya itu 13, 14, 15, dan seterusnya sampai 20, karena bilangannya lebih dari 12, maka peluang dari A itu berapa? 8 per 20, ini ada 8. Kemudian B-nya adalah bilangan yang habis dibagi 3, B itu berarti 3, 6, 9, 12, 15, dan 18, maka PB adalah 6 per 20. Kemudian lihat ya, di sini ternyata ada dua bilangan yang sama nih, 15 dan 18. Maka NA irisan B sama dengan 2, atau PA irisan B itu adalah 2 per 20 peluangnya. Lalu kita masukkan ke rumus ya. PA ditambah PB dikurang PA irisan B, berarti 8 per 20 ditambah 6 per 20 dikurang 2 per 20. Hasilnya adalah 12 per 20. Atau sama dengan 3 per 5, itu peluangnya. Nah, selamat belajar ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes.